Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Turunandari dengan NIM 22050111086. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi A dengan dosen pengampu Ibu Farahia Sartika MM. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana ketika saya akan merancang portofolio investasi. Nah, untuk pengertian portofolio investasi, menurut Elton, Gruber, serta Gitman, adalah sekumpulan aset atau kombinasi investasi dalam beberapa aset sekaligus yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan memperkecil tingkat resiko. Nah, untuk proporsi portofolio saya sendiri itu ada 50% dari saham, 30% dari obligasi, dan 20% dari reksadana. Untuk yang pertama, saya memilih saham, dua diantaranya itu dari sektor perbankan. Nah, kenapa saya memilih dari sektor perbankan? Karena saham dari sektor perbankan itu dianggap tahan banting. Artinya, jika terjadi krisis, industri perbankan itu biasanya menjadi sektor pertama yang bangkit. Nah, untuk perusahaannya saya memilih dari Bank BCA dan Bank Mandiri. Kenapa? Karena keduanya ini itu merupakan pemimpin pasar di industri perbankan Indonesia yang terus berkembang. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia itu stabil, maka kebutuhan masyarakat dan bisnis terhadap layanan perbankan seperti pinjaman, tabungan, dan transaksi digital itu juga akan semakin meningkat. Nah, hal ini itu bisa menciptakan peluang besar bagi Bank BCA dan Bank Mandiri untuk terus bertumbuh. Lalu jika dilihat dari grafiknya, kinerja saham BCA selama 1 tahun terakhir itu menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dengan peningkatan harga sebesar 15,43%. Saham BCA dimulai dari sekitar 10.000 pada awal tahunnya dan mengalami tren kenaikan itu hingga pertengahan tahun, mencapai puncaknya itu di atas 11.000. Dan dalam 1 tahun terakhir, BCA ini juga mengalami fluktuasi, naik dan turun dalam periode tertentu. Dan fluktuasi ini juga bisa dibilang normal dalam pasar saham karena harga saham sendiri itu dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi. Nah, selain itu saham BCA juga mampu mengatasi penurunan yang terjadi sehingga harga sahamnya itu bisa naik lagi. Nah, dari sini tuh kita tahu kalau fundamental perusahaan BCA itu sangat kuat, manajemennya yang baik dan kinerja keuangannya juga, sehingga saham BCA ini bisa pulih dan terus melanjutkan tren kenaikannya di masa yang mendatang. Untuk volume perdagangannya sendiri itu sebesar 73,48 juta, yang menunjukkan bahwa saham BCA itu memiliki likuiditas yang sangat tinggi. Artinya banyak aktivitas jual beli di pasar. Nah, dengan adanya peningkatan harga yang stabil dan likuiditas yang tinggi ini tadi menjadikannya salah satu pilihan saya untuk portofolio investasi dalam jangka panjang. Lalu yang kedua itu BMRI, dilihat dari grafiknya selama 1 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif juga dengan kenaikan Rp600 atau sekitar 10,53%. Yang awalnya itu Rp5.700 hingga sekarang itu Rp6.300. Dan ini bisa dibilang mencerminkan pertumbuhan yang stabil. Nah, untuk likuiditasnya juga tinggi dilihat dari volume perdagangan rata-ratanya yang mencapai 92,44 juta saham. Jadi jika dilihat dari sini saham BMRI itu layak untuk investasi jangka panjang karena dilihat dari stabilitas harganya tadi. Lalu yang selanjutnya itu saya memilih saham dari Indofood. Kenapa? Salah satunya itu karena Indofood sendiri merupakan salah satu perusahaan konsumen terbesar di Indonesia yang terkenal dengan merek-merek produknya seperti Indomie dan produk agribisnis lainnya. Dan saham ini juga relatif stabil karena produknya sendiri itu merupakan kebutuhan pokok yang tetap diminati oleh masyarakat meskipun kondisi ekonominya itu sedang buruk.
Nah, selain itu, Indofood sendiri juga memiliki diversifikasi bisnis yang kuat, mulai dari makanan olahan hingga agribisnis yang memberikan perlindungan terhadap resiko pasar. Jika dilihat dari grafiknya, kinerja saham PT Indofood ini selama 1 tahun terakhir juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, yaitu mengalami kenaikan sahamnya sekitar 26,17%. Dan berdasarkan grafiknya juga dapat dilihat bahwa pergerakan sahamnya itu relatif sepanjang tahunnya itu stabil dengan tren kenaikannya yang kuat. Nah, meskipun ada sedikit koreksi di beberapa periodenya, harga sahamnya itu terus pulih dengan cepat. Jadi harganya itu tetap stabil. Untuk volume perdagangannya sendiri itu rata-ratanya mencapai 11,54 juta. Bisa dibilang likuiditasnya juga cukup tinggi. Lalu yang keempat ada investasi di saham Mayora. Kenapa? Karena Mayora sendiri itu merupakan pemain besar di industri makanan ringan dan minuman di Indonesia. Dengan produk terkenalnya itu Kopiko dan Torabika yang memiliki pasar internasional. Nah, dari sini Mayora itu menarik bagi saya karena fokusnya pada ekspansi global dan inovasi produk. Jika dilihat dari grafiknya selama 1 tahun ini mengalami kenaikan sebesar 13,75% dari harga awal Rp2.420 menjadi Rp2.750. Dan untuk volume perdagangannya itu rata-rata 7,9 juta yang menunjukkan aktivitas perdagangannya itu lebih rendah dibandingkan saham lain di sektor ini. Tetapi hal ini itu juga sering menjadi ciri saham yang lebih fokus pada nilai fundamental. Nah, untuk yang kelima yaitu ada saham DSSA. Kenapa saya memilih saham DSSA ini untuk portofolio investasi? Karena perusahaan ini juga memiliki beberapa diversifikasi di berbagai sektor strategis, yaitu di bidang energi, infrastruktur, teknologi, dan juga perdagangan komoditas. Jika dilihat berdasarkan grafik selama 1 tahun, pertumbuhan harganya juga mengalami kenaikan sebesar 96,76%. Nah, peningkatan ini tuh hampir 2 kali lipat dan mencerminkan pertumbuhan perusahaan yang sangat baik. Lalu selanjutnya ada dari obligasi. Di sini saya memilih beberapa obligasi dari pemerintah atau obligasi pemerintah fixed rate. Kenapa? Karena obligasi ini tuh dijamin oleh pemerintah Indonesia langsung, yang berarti resiko gagal bayarnya itu sangat kecil karena negara memiliki kewajiban untuk membayar kembali utangnya. Nah, untuk yang pertama ini saya memilih obligasi FR0086 dengan yield sebesar 6,53%. Nah, ini tuh obligasi ini menawarkan pengembalian yang cukup kompetitif, tetapi resikonya juga tidak terlalu tinggi. Lalu untuk fluktuasi harganya itu mencapai puncaknya 100 dengan terendah itu di sekitar 95 dan dengan tingkat kupon sebesar 5,50%. Jadi obligasi FR0086 ini memberikan pendapatan tetap yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa obligasi lain sambil tetap menjaga resiko yang lebih rendah dengan jaminan pemerintah. Jatuh temponya lebih dekat, yaitu pada 15 April 2026. Jangkanya pendek, jadi cocok untuk pengembalian yang lebih cepat. Lalu yang kedua itu di obligasi FR0090 yang memberikan yield sebesar 6,64%, lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah yang lainnya. Nah, ini tuh tingkat pengembaliannya lebih tinggi dalam jangka menengah, tetapi tetap menjaga resiko yang rendah. Untuk jatuh temponya itu pada 15 April 2027. Jadi obligasi FR0090 ini menawarkan periode investasi yang tidak terlalu panjang, tapi cukup lama untuk memberikan imbal hasil yang baik. Nah, risikonya itu juga masih tergolong rendah, tetapi juga memberikan yield tertinggi di antara ketiga obligasi ini.
Lalu yang terakhir itu ada obligasi FR0081 yang memberikan yield sebesar 6,09%, yang merupakan tingkat pengembaliannya masih cukup stabil dan dibandingkan dengan instrumen investasi rendah risiko lainnya. Nah, untuk volatilitas harganya itu sendiri, ketiganya ini memiliki pola yang sedang. Jadi aman, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Selanjutnya, untuk menjaga stabilitas portofolio dengan memberikan pendapatan tetap yang lebih rendah tetapi sangat aman, saya memilih berinvestasi di reksadana pasar uang. Dan yang pertama itu ada di reksadana BRI Seruni Pasar Uang 3. Berdasarkan grafik 1 tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,34% yang mencerminkan performanya yang sangat stabil. Nah, berdasarkan kenaikan ini itu menunjukkan bahwa reksadana ini memberikan imbal hasil yang menguntungkan di tengah pasar yang relatif aman dan stabil, dengan total aset yang dikelolanya itu mencapai 1.662,95 miliar, dan reksadana ini mendapatkan kepercayaan besar dari investor. Selain itu, biaya pengelolaannya itu juga rendah, hanya 0,03 saja. Karena biaya operasionalnya yang rendah itu akan meningkatkan imbal hasil bersih bagi para investor. Jadi, secara keseluruhan reksadana ini berdasarkan grafiknya menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dan yang terakhir ada reksadana pasar uang di Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Nah, jika dilihat dari grafiknya itu menunjukkan kinerjanya yang sangat baik selama 1 tahun terakhir, yaitu memiliki nilai aktiva bersihnya atau NAV-nya itu 1.370 meningkat menjadi 1.304 pada awal periode, yang menunjukkan pertumbuhannya itu cukup stabil dan positif. Kalau pertumbuhan tahunannya itu sebesar 5,13%. Untuk rasio biaya pengelolaannya itu relatif rendah, yaitu 0,17%. Sehingga bisa untuk mempertahankan sebagian besar imbal hasil tanpa pengurangan biaya yang signifikan. Dan karena tingkat resiko reksadana ini yang rendah, jadi cocok untuk saya yang mencari stabilitas dan keamanan dalam investasi. Jadi itu tadi adalah 10 instrumen investasi yang akan saya pilih untuk portofolio investasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.